Mas Yuza juga sempat udah kenalin, nama saya Abdi Malik Mulki, panggilnya Abdi aja. Sekarang sebenarnya saya kerja di salah satu perusahaan startup juga dan benar-benar fokus di React Native untuk development-nya. Jadi ya udah itu aja. Kalau ya langsung aja ya. Udah disinggung juga sama Mas Yuza kalau kali ini bakal untuk pertemuan pertama mungkin lebih ke introduction dulu mengenai React Native dan lebih spesifik lagi mungkin saya ngambilnya di topiknya buat ngekomparasiin antara React Native dan Expo ya kayak gitu. Oke. Oke. Untuk untuk proses apa namanya proses sharingnya ini mungkin bisa nggak apa-apa ya bisa langsung saling motong atau saling nanya nggak apa-apa langsung aja nggak usah sungkan ya untuk itu sebentar saya sebentar ya. Sambil buka juga. Buka notes. Mana? Oke. Nah, mungkin kalau dari teman-teman juga mungkin sekarang kalau development-nya pakai Ionic ya sebenarnya. Halo? Iya Mas, pakai Ionic kita. Oh ya ya. Oke. Ya, paling saya ya introduction aja dulu untuk React Native dan Expo-nya ini. Sebenarnya Expo juga muncul sebenarnya didasarin sama React Native kan. Mereka muncul dengan tujuan buat gimana caranya si developer React Native ini bisa semudah mungkin untuk ngerjain project React Native gitu. Dan hasilnya dari project si Expo hasilnya React Native sendiri mengacquire atau mengajak kerjasama si Expo untuk bisa diambil menjadi bagian dari React Native sendiri. Makanya di page-nya React Native sekarang buat nge-create apps itu mereka ada dua opsi caranya yang ini antara menggunakan pure dari React Native atau menggunakan Expo. Nah, buat kali ini paling goals yang untuk presentasi ini gimana saran sih dari awal dari kita create app sampai deploy secara general gimana sih perbedaan antara dua tools ini atau dua framework ini gimana sih perbedaannya kemudian gimana kita bisa ambil keuntungan dan mungkin kelebihan dan kekurangan di masing-masing dua framework atau tools ini. Nah, paling dari awal kita bisa mulai dari cara gimana ngebuat apps atau nge-inisial di React Native dan Expo. Nah, untuk Expo sebenarnya mungkin udah pernah coba juga kan tadi ada seminar di awal. Cukup mudah, bukan mudah, gampang banget sih kayaknya. Karena kita tinggal running script yang udah ditentuin sama Expo itu Expo init terus app name-nya. Kemudian setelah itu kita bisa milih dari Expo-nya ada fitur buat kita untuk milih template dari project kita gitu. Kayak kalau pernah buat di Android mungkin atau di iOS juga atau yang native biasanya kita create new project
ditawarin berbagai macam template di awal kan, bisa blank, bisa tabs, bisa login dan segala macamnya. Nah, setelah di create apps-nya misalkan blank project, kemudian dia bakal nge-build struktur folder seperti ini. Nah, yang kita bisa lihat di dependensinya atau library yang diinstal di project itu secara default kan pasti harusnya udah ada React sama React Native kan. Tapi ini kalau di Expo itu harus menginstal si Expo-nya sendiri. Nah, di mana sebenarnya dalam Expo itu sudah sangat banyak sekali, mungkin secara keseluruhan atau secara umum library yang dipakai untuk membuat aplikasi udah ada di Expo, kayak scan QR code, kayak location dan lain-lain. Itu kita nggak perlu pakai library dari luar lagi, semuanya udah ada di dalam Expo ini. Jadi dalam Expo ini udah segelonggongan gede library udah dimasukin ke dalam sebundle atau di-wrap di situ gitu. Nah, udah setelah di-create udah kayak gitu. Kalau Expo semudah itu, tinggal Expo init project name-nya udah langsung jadi aplikasinya kayak gitu. Nah, kalau di React Native kita kalau di React Native itu kita harus menginstal beberapa hal dulu sebelum nge-create apps seperti Expo tadi atau nge-create project seperti Expo tadi. Nah, ini yang udah ada di presentasi juga. Kita harus install Node dulu. Node buat semuanya, buat packet manager dan lain-lain. Watchman buat ngelihat, nge-track atau nge-logging ketika nge-run. Kemudian yang paling penting kita harus install dependensi untuk iOS atau Android itu sendiri, misal secara native gitu. Kalau kita mau build iOS native, kan kita butuh Xcode-nya kan pasti. Xcode, kemudian Cocoa Pods. Cocoa Pods ini dependency manager kayak NPM atau Composer. Kalau di Android Gradle kan. Nah, sama kayak Android juga kita butuh sama seperti nginstal development tools untuk ngerjain project Android native. Kita mesti install Android Studio, kita mesti install JDK-nya dulu, terus install Android Studio. Nah, setelah itu baru kita bisa ngebuat atau nge-create project yang dari React Native. Caranya kayak gini, ada di projectnya. NPX ini kalau biasanya awal dulu itu kita pakainya NPM ya, create NPX kita bisa running via network atau remote langsung, jadi nggak usah di lokal dulu, nggak usah di download lagi maksudnya. Nah, kita lihat bedanya tadi ketika kita create project dari folder strukturnya kan, kalau di React Native itu yang paling pembeda itu ada Android dan iOS-nya. Karena kita karena kita karena kita harus nge-build si iOS Android-nya secara natif. Itu beda yang paling signifikan antara Expo dan React Native ketika nge-create new. Selain itu, dia bedanya di dependensinya atau library yang terikat di dalam project-nya. Kalau pakai React Native, kita hanya butuh 2 pure library ini aja. Nggak seperti di Expo, dia butuh Expo dan yang lainnya. Tapi kalau di React Native, kita hanya butuh 2 ini. Nah, jadi kita ngebuat project, dan ketika kita butuh library, kita harus ngambil satu-satu dari luar. Tapi artinya kita hanya nge-install atau install library yang kita butuhin aja. Misalkan QR, ya udah kita cari library QR, kemudian install, ya udah satu. Nggak seperti Expo kan, Expo udah ratusan kalau nggak salah atau puluhan library udah langsung masuk di dalamnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya
ketika di running. Kalau sampai di create new, gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dulu, teman-teman? Belum ada, Mas. Belum ada? Siap. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ketika nge-running, tadi kan kita udah nge-create apps-nya, kemudian kita running. Kalau runningnya ya sama, tadi Expo tujuan awalnya kan dia pengen jadi tools yang gimana caranya ngebuat developer itu developernya lebih bahagia aja ngerjain projectnya gitu. Karena lebih mudah buat debugging sama running, deploy dan sebagainya. Nah, ketika kita running dengan Expo, kita cukup kayak gini aja, Expo start, kemudian dia bakal nge-pop up kayak semacam apa ini ya, konsol via browser. Nah, kemudian yang unik cara nge-run apps-nya itu, dia nge-run-nya dengan aplikasi third party atau aplikasi tambahan gitu. Jadi kita diwajibkan buat nge-install, bentar ya, wajibkan buat nge-install aplikasi tambahan dari Expo. Namanya, kalau di sini namanya Expo Client. Nah, jadi konsepnya itu sebenarnya si Expo itu bakal nge-running apps kita atau project kita di atas Expo Client-nya. Makanya kita butuh install di Android atau di iPhone kita si Expo Client ini. Kayak gitu. Nah, dengan ini dia juga si Expo juga provide si developer, kita sebagai developer untuk running apps-nya nggak perlu dengan kabel gitu. Kita bisa wireless aja. Nah, caranya kita tinggal nembak IP-nya. IP yang disediakan ketika kita Expo start itu ada IP di sini. Kita bisa akses si IP itu, atau di Expo lainnya juga ada scan QR-nya. Nah, di scan QR ini isinya sebenarnya IP-nya juga kan, yang di redirect ke apps kita. Kayak gitu. Nah, kalau di Expo seperti itu buat running apps-nya. Nah, kalau di React Native dia seperti sebenarnya nge-running aplikasi yang biasa kita development secara native gitu, misalkan di Android native atau iOS native. Nah, cuman dia nyediain script buat nge-running. Kalau Android tinggal React Native run Android, run, nah kemudian ini. Nah, dia sama seperti behavior-nya itu sama seperti nge-run apps dari benar-benar aplikasi natif gitu. Kita bisa nge-run dari script ini, dan juga kita bisa nge-run dari IDE-nya. Kita jadi misalkan Android nih, kita bisa buka si Android Studio-nya, kemudian kita bisa buka Android Studio, kemudian open project kita yang ini, kemudian run dari Android Studio. Itu bakal sama aja. Sama seperti iOS-nya juga kayak gitu. Nah, kayak gini. Kita bisa buka si project-nya via Android Studio, kemudian iOS-nya via Xcode, dan run dari sana, itu bisa juga. Jadi proses buat running app-nya itu seperti kita nge-running app yang kita build secara native. Kayak gitu sih. Nah, bedanya dari situ kita bisa kelihatan kan bedanya. Jadi kalau si Expo dia nggak butuh kabel, nggak butuh nggak butuh bisa berbagai macam HP, langsung tinggal, yang penting dia hanya butuh Expo Client, itu bisa nge-running apps-nya. Dia nggak butuh Xcode, nggak butuh Android Studio, dan lain-lain, itu bisa nge-run apps-nya. Kayak gitu buat running-nya. Nah, selanjutnya buat build and deploy-nya, setelah running kan kita coding dan lain-lain, ngerjain project kita, kemudian kita build si aplikasi kita. Nah, pertama di Expo itu ada
itu ada yang namanya app.json, itu buat dari tools ini itu buat manifestasi di aplikasinya, manifest di aplikasinya. Itu kalau di kayaknya di Ionic ada gitu juga kalau nggak salah, tapi nggak tahu. Cuman kalau di Android native itu ada biasanya di manifest atau di build Gradle-nya. Kalau di Xcode ada atau di iOS ada di apa general setting lah. Jadi semua mengenai aplikasi kita setting dulu di sini sebelum kita build. Name-nya, terus icon, terus version paling penting. Semua pokoknya di app.json banyak di situ. Terus ada permission juga dan lain-lain, ada di dokumentasinya lengkap. Nah, setelah kita set up manifestnya dengan yang sesuai sama aplikasi kita, ada satu fitur atau ya fitur yang ada di Expo, itu namanya kita bisa install aplikasi kita via over the air gitu, kayak nginstal biasanya nginstal OS di HP kan, kita tinggal download terus install, sama kayak ini. Nah, caranya tinggal Expo publish, kemudian itu kayak ngupload seluruh project kita ke satu server gitu, satu tempat yang di tempatnya Expo. Kayak ngupload di Play Store-nya Expo gitu. Nah, tapi untuk membuka aplikasi itu kita butuh si Expo client. Nah, dari publish ini kita bisa ngerunning aplikasi kita tanpa meskipun tanpa ngerunning dari lokal gitu. Misalkan biasanya ngerjain web via di localhost aja, kemudian kita upload di server. Nah, meskipun lokal kita nggak running, kita bisa akses kan dari server, kayak gitu sih konsepnya. Kita tinggal bisa scan si aplikasinya via Expo Client juga, sama kayak tadi caranya. Kemudian kita bisa pakai aplikasinya dengan mudah. Nah, gitu kalau di Expo. Nah, selanjutnya tadi kan kita bisa publish, dan dari sana kita bisa banyak kemudahan kan buat ngedistribusiin aplikasi kita, buat testing ke klien, alpha test dulu, buat internal dan lain-lain. Nah, selain itu kita kan pasti tapi yang kita butuhkan pada akhirnya kita harus nge-upload aplikasi kita di App Store atau Play Store kan. Nah, makanya kita butuh di Expo itu ada namanya build standalone apps. Jadi kita bisa nge-build APK, atau kalau di Expo kalau di iOS IPA-nya IPA lah namanya, untuk di-upload ke App Store atau Play Store. Nah, sama kayak tadi, dia di setting semuanya di app.json dari package name, atau kalau di iOS identifier sama version code-nya, kayak gitu. Itu di setup di app.json. Oke. Nah, kalau di Android tadi kata Mas Yuza juga mungkin udah paham banget kan semua, jadi mungkin ngulangin aja mungkin caranya kalau di Android membuat APK kayak gini, Expo buat Android. Dan kerennya lagi kan, mungkin teman-teman udah tahu juga, dia bisa nge-build atau ngebuatin key store buat aplikasi kita yang bakal di store ke server mereka. Nah, kita build, kemudian tinggal download APK-nya. Nah, kayak gini kan jadinya. Di Android juga kan kapan ya, mungkin akhir 2018 gitu, atau awal 2019, dia ngumumin ada format baru kan buat di Play Store-nya, itu yang formatnya format bundle gitu. Semuanya ada di satu AAB kalau formatnya yang baru itu. Jadi banyak, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri lagi lebih detail yang saya rangkum dan ambil itu. Dia bisa size apps kita, atau ya apps kita ketika mau di-download, meskipun kita pas uploadnya misalkan 50
itu pas di download itu cuman mungkin hampir 10 atau 15 MB doang, megabyte doang. Kemudian dia bisa apa namanya, bisa ngehandle yang buat APK buat berbagai macam device. Kan kalau di Android native kan kita harus nge-build beberapa macam jenis APK kan. Nah, dengan adanya bundle kita cuma build satu doang. Caranya mungkin mirip, cuman tinggal nambahin parameter aja kayak gini dan prosesnya sama. Nah, tapi hasilnya itu jadi AAB tadi. Nah, ini kita bisa upload langsung ke Play Store juga. Nah, cara uploadnya mungkin udah paham lah ya, tinggal upload biasa buat dan lain. Nah, ini kemarin nyobain yang Telkom Schools, pernah nyobain itu bundle, itu nge-build-nya kalau nggak salah sekitar 40 megabyte si AAB-nya ini, atau APK-nya juga mungkin kurang lebih dari itu. Kemudian pas ngupload si AAB-nya sekarang tinggal sekitar segini nih. Jadi user-user itu bakal ngelihat sesuai dengan apa yang di device mereka gitu yang support. Jadi dia bakal download sekitar segini aja di aplikasi di Play Store. Kayak gitu kalau di Android. Nah, selanjutnya itu di iOS. Kalau iOS pakai Expo sama, dia ngasih kemudahan juga kemarin. Tadi di Android kan kalau pakai Expo dia ngebantu buatin key store-nya. Nah, kalau di Expo juga sama kayak gitu. Kita tinggal login akun Apple kita. Kemudian, nah di sini nih ada di sini kita bisa generate bukan kita bisa meminta si Expo buat generatein berbagai macam sertifikat dan key buat di App Store-nya. Jadi dia selalu nanya apakah kamu mau dibantuin sama Expo, kemudian nanya lagi. Nah, ini saya iya semua, kemudian dia tinggal generate IPA-nya tadi yang di awal. Nah, jadilah segini. Nah, kalau buat di Play App Store-nya, kita harus nge-create dulu, tadi, ketika kita nge-generate ini, dia udah otomatis langsung ngebuatin, kan kita login Apple App Store kita kan yang developer. Nah, ketika dia generate, dia langsung ngebuatin satu ID untuk aplikasi si yang kita buat tadi ini. Nah, makanya ini langsung muncul, kalau sebelum kita generate ini nggak ada nih. Nggak ada list yang stay at home ini, aplikasi stay at home nggak ada. Nah, tapi tadi kita ada buat, makanya dia langsung otomatis ke create di sini. Sesuai dengan bundle ID yang kita buat di ini, manifest sebelumnya. Bundle identifier. Nah, makanya ada, kemudian tinggal create app-nya, ada di halaman awal ketika masuk My Apps di App Store. Create, kemudian masukin bla bla bla, sesuaiin sama yang lainnya. Nah, ketika create, ya udah sama kan kayak mungkin udah bisa juga sama kayak di Android, dia ada di store listingnya, informasi tentang apps-nya, apa screenshot lah, kontak dan lain-lain. Nah, setelah itu misalkan udah masukin, nah kita tinggal sama kayak ngupload APK-nya di Android. Kalau ini kita ngupload IPA-nya di iOS. Nah, dia bakal langsung muncul di build. Nah, tapi dia punya cara sendiri buat nguploadnya. Ada aplikasi namanya, dulu pas saya ngupload masih application loader, sekarang udah berubah jadi transporter namanya. Cuman ngubah nama sama ya ganti UI dan lain-lain aja, tapi prosesnya masih sama banget. Tinggal ngupload ini step-stepnya, prakteknya langsung ini aja ya. Sama aja ya. Tinggal download si transporter dari App Store, kemudian si IPA-nya tadi diupload ke sini. Upload, kemudian udah setelah upload tinggal mencet deliver, uploading, biasanya mungkin sampai setengah jam gitu menunggunya. Ketika udah sukses, ya udah tinggal cek di
di halaman dia bakal masuk pertama di test flag dulu, masuk test flag, diproses, setelah di accept, kita langsung bisa milih di halaman submit yang tadi, yang ini masih kosong, kita bisa milih version yang mana gitu. Kalau di Expo seperti itu. Nah, tapi kalau di RN saya di sini sebenarnya cuman karena fokusnya tadi buat ngebedain React Native sama Expo, jadi hanya ngasih tahu kalau di RN sama seperti proses sebelum-sebelumnya, dia benar-benar sama kayak kita lagi deploy build sama deploy aplikasi native-nya gitu. Misal kita buat iOS yang native, yang Objective-C sama atau Swift, ya cara deploy-nya sama kayak gitu. Dari Xcode-nya kita build arsip dulu, kemudian upload kayak gitu. Di Android pun gitu, kita build release dari Android Studio juga bisa kayak gitu. Nah, kalau di React Native caranya itu benar-benar sama dengan cara yang native development kayak gitu sih. Nah, buat dari step development tadi atau step development atau proses development, kita bisa bisa narik beberapa kesimpulan dari atau kelebihan dan kekurangan dari React Native sama Expo-nya. Nah, kalau Expo sendiri yang kita bisa mungkin teman-teman bisa rasain atau udah tahu juga, dia punya beberapa kelebihan yang ya kita bisa lihat sendiri. Karena tujuannya benar-benar buat ngemudahin developer buat make React Native, ya pasti salah satunya itu sangat mudah buat kita memulai itu. Terus dia punya di library tadi yang di awal, yang sebundle tadi, dia udah include berbagai macam API yang general gitu, kayak kamera, ini location dan lain-lain. Tapi ya gitu. Terus ngebuild si aplikasi itu kita ternyata nggak butuh Xcode sama Android Studio. Jadi tinggal kayak bener-bener install Expo, kemudian running itu bisa-bisa aja gitu. Makanya kita juga bisa ngebuild iOS itu meskipun nggak di Mac gitu. Kalau misalkan ada yang bermasalah dengan itu, tinggal pakai Expo kita bisa build aplikasi iOS juga atau testing bahkan. Nah, terus kemudian salah satunya tadi ada OTA update kan, yang kita bisa build atau publish aplikasi kita, kayak nge-upload aplikasi kita ke server gitu, atau aplikasi web ke server. Jadi kayak orang-orang itu ngakses via web aja, kayak ngakses web. Jadi kitanya bisa deliver ke klien atau ke user lebih cepat dari biasanya gitu. Nah, kemudian ya ini isi to get start yang kayak tadi, buat untuk orang-orang yang baru memulai mungkin Expo sangat mudah gitu buat digunakan. Karena selain itu dia punya dokumentasi yang luar biasa sih, lengkap dibanding yang lain. Dia contohnya kayak setiap update version itu dia selalu buat blogs baru itu, meskipun ngupdate-nya itu yang minornya, dia selalu ngebuat blogs baru buat ngasih tahu bener-bener detail apa aja yang baru sih, apa aja yang nggak support dan yang lain. Nah, dan lain-lainnya. Oke. Nah, tapi di balik itu ada beberapa kekurangannya juga. Nah, tadi selain dia emang di awal dia udah punya kapabilitas, punya API yang universal, tapi untuk yang spesifik untuk iOS sama Android itu beberapa belum ada. Itu kayak kemarin? Kayak WebRTC itu dia belum ada juga sekarang. Jadi kita harus nggak bisa pakai Expo kalau mau implement WebRTC, harus pakai React Native kayak gitu-gitu. Kayak gitulah. Yang lain bisa. Nah,
Ini juga terus dia nggak support buat service in background, misalkan yang lebih ke low end-nya, misalkan kayak biasanya kayak service seperti timer gitu atau alarm dan lain-lain. Nah itu agak susah. Push notification, nah itu agak susah, makanya dia punya sendiri push notification. Nah tadi salah satunya juga APK-nya itu atau size dari apps-nya lumayan besar dibanding yang React Native aja. Nah cuman nggak tahu sih, ini yang saya rasain aja karena ada AAB tadi, makanya tapi ya ini bisa lumayan ke handle sih gara-gara ada AAB itu. Awalnya kan kalau APK misalkan tadi 50 MB yang diupload ya segitu-gitu juga. Nah, tapi setelah ada AAB tadi itu lumayan kebantu sih. Jadinya drastis banget dia berkurang meskipun pakai Expo. Nah, terus selanjutnya tadi push notification itu kita nggak bisa make service atau library push notification dari orang lain. Misalkan yang React Native itu yang terkenal React Native Firebase, kalau nggak salah React Native Firebase ada, itu kita nggak bisa make, kita harus make benar-benar library dari dia sendiri, dia punya Expo Notification Service namanya, kita nggak bisa yang lain. Ini minimum supportnya segitu, mungkin ya masih wajar sih. Nah ini biasa kan masa mereka buat selalu gratis, enggak pasti ada nyari keuntungan juga. Jadi kan kalau kita nge-build tadi itu kan build-nya di server, nah itu ada antrian di sana. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah nge-build lebih dari satu kali dalam satu waktu itu nggak bisa, kita harus nungguin satu beres dulu, kalau habis itu baru bisa nge-build lagi kayak gitu sih. Nah dia ada kayak premium member lah kalau nggak salah itu, jadi kita bisa nge-build banyak dalam satu waktu dan cepat dan lain-lain lah, ada kalau kita bayar di expo-nya. Nah ada juga saya masukin juga ada orang yang analisa itu dia concernnya di security. Nah kan dari tadi kan kita bisa build di cloud semua kan, nah itu nggak ada yang ngejamin, kalau kata dia nggak ada yang ngejamin aplikasi kita aman dari tracks dan semacamnya. Karena ketika kita build di sana mungkin bisa aja terjadi apa-apa gitu. Tapi karena kita nggak tahu kan, karena dan free juga dan lain-lain. Kemudian ya katanya kalau gimana pun cepat, jadi kita ngerjain development tim kita jadi cepat, tapi di updatean dia itu selalu di belakang yang React Native Core. Jadi kayak misalkan React Native hari ini update versi mayor, dia mungkin bisa sampai seminggu 2 minggu baru update lagi, ya, kayak gitu-gitulah. Update minor dia mungkin sehari 2 hari baru ada update. Dan kalau ada bugs harus nungguin lagi mereka fix dulu dan lain-lain. Jadi dia benar-benar, jadi kita bergantung sama dua library kan. Jadi kita bergantung sama Expo-nya bergantung sama yang React Native Core. Kalau yang core langsung kan kita cuma bergantung sama satu itu aja. Kayak gitu. Nah, advantage-nya di React Native, salah satu yang paling kelebihan paling kuat ya ini, kita bisa benar-benar hands on langsung di native development-nya. Kita bisa edit langsung kalau di Android di Kotlin-nya mungkin atau di Java-nya kalau sekarang masih. Terus kalau di iOS-nya di Swift-nya kita bisa benar-benar make API terbawah atau API yang nempel di hardware-nya device itu sendiri gitu. Yang kayak tadi yang WebRTC yang buat video call atau streaming itu kita bisa pakai dengan menggunakan React Native gitu. Ini dia klaim juga lebih size apps-nya lebih kecil ketika dibuat ya. Kemudian ya kita bisa tadi pakai semua API yang ada di Android ataupun di iOS, sama seperti kita build native apps kayak gitu.
Nah, disadvantage-nya sebenarnya kebalikan sama kayak advantage-nya Expo sih kurang lebih. Jadi kita harus butuh Android Studio, kita butuh Xcode kan, jadi kita harus prepare di awal, terus butuh MacBook juga buat develop RN-nya, maksudnya bukan itu, cuman ya butuh MacBook aja. Terus ya itu, terus kita harus tadi pakai kabel masih buat developnya. Ya dan banyak hal-hal lain sih yang udah kelihatan sih di di Advantage Expo-nya. Kayak salah satunya tadi ketika mau testing aplikasi atau deliver ke klien, kita harus build APK-nya dulu, terus ngasih, apalagi iOS yang paling ribet. Kita harus tadi kan API dulu, terus upload di transporter, terus taruh di test flight. Apalagi itu lama, di review dulu, nggak kayak APK kan bisa langsung kirim, yang itu harus di review dulu, harus nunggu lagi, dan lain-lain. Tapi kalau export tinggal publish, langsung bisa dipakai di iOS sama Android. Nah, kayak gitu sih. Nah, jadi kalau saya ambil kesimpulan dari React Native-nya itu sendiri sih. Jadi untuk katanya untuk developer-developer yang baru dalam mobile, meskipun dia kayak expert di web, tiba-tiba baru mau pindah di mobile, sebaiknya mereka pakai Expo untuk ngerunningnya, karena itu untuk belajar gitu, untuk masuk ke React Native-nya, benar-benar paham kode atau JavaScript-nya. Nah, kita tanpa perlu pusing-pusing di awal dulu kayak gitu. Jadi kita hanya perlu HP, laptop sama Node.js aja udah bisa ngerunning iOS sama Android apps. Nah, tapi kalau udah familiar katanya, udah emang developer, misalkan bukan mantan, misalkan developer mobile yang native, developer iOS atau developer Android, nah itu dia saranin pakai React Native karena kita udah terbiasa dengan environment itu, nggak bikin pusing-pusing lagi, kemudian udah paham lah mengenai mobile development, jadinya ya nggak jadi masalah itu ketika kita harus install Xcode, Android Studio dan lain-lain. Seperti itu source-nya. Ini bisa lihat nanti di saya share slide-nya. Kemudian udah semua gitu, mungkin kurang lebih saya bisa jelasin teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan nggak atau yang ingin ditanyakan? Halo? Belum, Mas. Belum, Ya, Mas. belum, udah. Tapi udah sih sampai sejauh ini itu aja slide-nya. Berarti yang harus disiapinnya kan Expo. Terus kan buat build-nya kan harus ada perangkatnya ya. Ya. Kan kebetulan saya nggak ada ya, Mas. Nanti ikut nyimak aja ya. Oh gitu, oke. Bentar ya. Aku kalau yang yang Ionic itu gimana? Maksudnya yang kan tadi kalau Mas Yuza mention banyak kesusahan di ketika deploy iOS kan? Nah, maksudnya itu stuck-nya sampai Gimana Mas? Ulangi, Mas. Ya, kalau di Ionic kemarin kesulitannya di mana? Sebenarnya saya juga ya bukan developer di Ionic sih, cuman mungkin ya bisa saling sharing kesulitannya di mana pas deploy iOS-nya. Siapa yang harus jawab? Putus di tempatku. Oh.
Lu. Halo, halo. Tes. Jadi gini. Siapa nih, Bang Agung apa siapa? Ada Rob. Jadi itu sebenarnya kesulitannya itu bukan waktu masuk ke Xcode-nya, tapi masuk waktu di Ionic-nya kayak gitu. Di Ionic-nya itu kan biasanya ada plugin gitu ya. Kalau Iya. di React Native kan npm gitu. Itu kan Oh ya. karena Ionic pakai Cordova kan, jadi pluginnya itu kayak plugin per platform gitu. Nah itu pluginnya nggak mau ke install. Kalau nggak mau ke install, hasil build jadi. Tapi ketika di run nggak mau running aplikasinya. Maksudnya kayak semua buat request HTTP itu nggak install ya otomatis nggak running aplikasinya ya gitu. Oh, tapi ke-build tapi nggak running ya? Oh, jadi masalahnya itu sebelum ke Xcode-nya ya? Malah. Iya, Sebelum ke App Store-nya. belum. Pas build. Wah, itu. Oh, jadi ya, bentar. Oke. Kalau dari segi React Native sendiri, Mas, Ya, gimana? kalau project-nya udah running nih di Android smooth gitu, kemungkinan di build langsung ke .ipa itu berapa persen itu lolosnya itu? Maksudnya gimana, Mas? Sorry. Kan udah running aplikasinya di apa? Store. Play Store. Di Android emulator semua misal gitu kan. Oh iya. Kita pengen tambah nih satu platform iOS gitu. Kan ada kan untuk buat ngerunning komennya, buat ngerunning di emulator iOS. Nah itu betul. kita config-nya itu seberapa jauh itu. Kan biasanya ada React Native link kayak gitu. Berarti kita harus ngeceknya per dependensi itu ya. Dependensi. Yang nge-mention React Native link kan, setiap kita install library kan pakai selalu itu kan ya. Setiap install library harus React Native link dulu kan. Iya. Sama sih sebenarnya nge-build ketika misalkan di Android aman jaya, tiba-tiba di akhir baru ngetes di iOS. Kan sama pasti pasti ada beberapa library yang crash gitu, yang nggak kompatibel dengan aplikasi kita. Jadi kita harus benar-benar ngecek si library itu sendiri. Kalau saya biasanya pernah ngalamin gitu juga, misalnya library video kamera WebRTC, misalkan di Android itu aman. Nah, ketika di iOS masalahnya kita harus ngecek di reponya, misalkan dia di GitHub-nya gitu. Dan ternyata benar-benar banyak isu mengenai iOS. Mau nggak mau, kalau kayak library, mau nggak mau, pertama kita nyari dulu kan, nyari si masalahnya. Oh ada, kalau ada ya ternyata udah di-fix, alhamdulillah. Tapi ada di masa biasanya kita nemuin isu yang orang lain juga nemuin gitu di seluruh dunia, dan itu belum di-fix sama misalkan library itu. Nah, mau nggak mau kita harus nanya, terus nungguin library-nya atau nyari library lain. Kayak gitu sih kalau masalah library. Oh, tapi tadi mention yang React Native link, di React Native 6 ke atas, itu nggak ada lagi dia. Udah di-remove sama React Native. Jadi ketika kita install library, itu React Native-nya otomatis langsung masukin si library itu ke iOS atau Android-nya. Jadi secara otomatis misalkan yang pakai hardware orientasi HP yang portrait landscape, untuk di React Native versi yang paling baru, kita tinggal npm install orientation, enter, langsung udah tinggal beres aja, tinggal running kayak gitu. Udah nggak ada link ya? Nggak ada lagi sekarang. Kalau ini Mas, gimana? Kan kalau React Native itu kan kalau di Android itu build itu biasanya kita config
kan aku nggak paham Swift ya. Oh ya. Kan kalau di Android itu kan pasti kita setting manifest, build Gradle. Nah kalau Ya, betul. di iOS itu ada setting kayak gitu nggak sih? Biasanya kan Ini yang React Native kan? iya, yang React Native. Ya. Ada. Kalau Android. Usul saya Mas Abdi langsung ini aja, langsung ditunjukin aja secara Ya, oke. dari step-nya gimana gitu. Biar Nah, mulai dari buat create project, kemudian konfigurasinya apa aja, kemudian nge-build-nya gimana gitu. Kemudian bagi teman-teman yang bisa mengikuti, bisa langsung mengikuti misalkan kita butuh ini dulu, butuh ini, install aplikasi apa aja gitu, kalau kita installin dulu sekarang dikasih tahu dulu cara-caranya, kemudian nanti ke depan baru kita tanya jawab di minggu depan. Jadi semacam nanti saya kasih PR gitu ya untuk mengerjakan satu khususnya untuk tim mobile, untuk Robi, Agung, dan Mas Ilman. Jadi nanti create satu, misalkan nanti Mas Abdi juga bikinlah satu tugas gitu ya, nanti yang akan jadi topik pembahasan minggu depan. boleh. Oke, Abdi lanjut. Ya. Ini mau saya cobain demoin yang mungkin yang ada tadi di slide-nya sih juga sama. Coba fokusnya ini ada yang running. Coba kita buat coba buat yang React dengan mode React Native. Terus ya kita coba buat itu aja. Tadi yang udah dilihat di slide juga ada beberapa hal yang kita butuhin sebelum bisa install atau create apps dari React Native. Udah buat sebelumnya. Ya saya udah buat sih. Ada beberapa hal yang dibutuhkan. Ini nggak nge-share screen ya Allah. Udah ya. Nah, ada beberapa hal yang dibutuhin buat itu. Yang tadi kan pertama Node.js kan. Node.js pasti teman-teman juga udah ada nge-create. Kalau nggak salah yang karena JavaScript juga kan Ionic, kayaknya pakai npm atau yarn kan. Jadi harusnya udah ada. Nah, kemudian kalau yang kita harus install Android Studio dulu. Android Studio biasanya kalau diinstal udah sepaket semua sama JDK atau Java Development Kit. Ketika udah install Android Studio itu udah ada AVD juga atau virtual emulatornya juga udah ada. Terus pokoknya sepaket Android Studio itu udah ada semua. Nah, selanjutnya kita harus ya SDK, betul. SDK-nya juga udah ada. Nah, selanjutnya iOS Xcode juga. Kalau di Mac kayaknya defaultnya Xcode-nya udah ada kan semua. Tinggal kalau belum ada tinggal install juga si Xcode-nya harusnya. Nah, ini keadaannya, asumsinya saya udah install semua yang dibutuhin sebelum nge-create app yang RN. Ya. Nah, kalau mau buatnya kan tadi tinggal ini kan create apa ya? Aku nggak hafal. Kalau ngebuatnya itu ini. Ya, mungkin udah. Misalkan aku kasih apa ya? Kasih apa kira-kira? Ada kasih hiburan produktif. Ya udah tinggal gini. Tunggu dulu dia buat.
Mungkin apa teman-teman bisa ngikutin juga. Udah pada install apa Android Studio sama itu juga Xcode. Udah, Mas. Udah create juga udah easy. Skip aja apa ya create-nya. Create nanti bakal jadi kayak ini koki. Jadi seperti ini at home tadi. Ini nggak diapa-apain, cuman kita reg app baru. Kayak tadi kan ada Android sama iOS. Kita buka aja. Nah, jadi kayak gini. Udah pas create, kita tinggal, misalkan tadi ya, balik ke pertanyaannya, kalau di Android kan tadi buat setting name app gitu-gitu ya, package dan lain-lain version. Nah, iOS juga sama, kita bisa setting di Xcode-nya. Nah, Xcode itu ada namanya, atau iOS lah, development iOS, dia punya namanya Cocoa Pods tadi. Nah, Cocoa Pods ini adalah dependency manager buat iOS development. Itu kayak setara dengan Composer, Composer terus apa tadi NPM. Kalau di Android Gradle kayak gitu. Nah, dia namanya Cocoa Pods. Nah, kalau project iOS atau yang pakai Xcode, kita udah pakai pod file atau Cocoa Pod, dia bakal nge-create, kalau defaultnya kan ini aja Xcode project. Nah, kalau kita udah pakai Cocoa Pod, dia bakal nge-create yang ini. Jadi kita diminta untuk pakai yang ini aja, yang sudah implementasi Cocoa Pods tadi. Gitu. Nah, ini lanjut nyambung ke pertanyaannya. Nah, ini general tabs tadi. Kita bisa ngatur app name, version, build-nya, targetnya, itu dari Xcode-nya langsung bisa, kalau di yang React Native. Kalau Android kan tadi di build Gradle, kalau yang iOS Xcode itu di sini. Ini app name-nya, ini package name-nya, biasa kan, ID buat di App Store harus unik di seluruh dunia, kita harus satu aja gitu namanya. Version, ini kalau version ini di Android version name ya, kalau ini version code, jadi ini unik juga, harus ke atas gitu, increment. Tiap ganti version name, ini naik lagi, naik. Target pun kayak gitu, kalau di Android biasanya target SDK kan. Nah, ini juga ada target ke version OS-nya berapa. Sekarang default-nya di 9. Bentar lagi kayaknya nggak salah 10, mau naik ke 10. Udah di sini, kalau buat settingnya di project, kemudian general. Nah, ketika kita mau running, tinggal run dari sini sih sebenarnya. Run, udah jalan aplikasinya. Kayak gitu. Kalau mau ngodingnya, kalau misalnya ngoding si React Native-nya di sini, di editor yang dipengen. Kalau di sini cuma buat nge-runningnya. Atau kayak tadi kita mau nambah native modul atau native API, kayak di sini misalnya kayak ML gitu, atau kamera recognition gitu-gitu, mungkin bisa ditambahin di native modulnya. Itu sih. Kalau balik pertanyaannya, semua tinggal kita klik project, general, kemudian diisiin di sini tabs yang ini. Kayak gitu. Biasanya sih 2 sih. Kalau ini general app-nya, kalau ini buat ngedeploy ke App Store. Ini kita pilih
login kita sebagai siapa, akun developernya siapa, pilih, kemudian ya. Jadi harus ada ini sih kalau mau buat nge-run dan deploy harus ada dulu akun developernya yang kita miliki gitu, yang login di laptop kita. Kayak gitu tadi Mas Robi ya. Ya. Kalau stepnya cukup mudah sih sebenarnya, tinggal create tadi, create app udah ke create, kemudian ngoding bla bla bla, kemudian running. Selain running pakai script, kita bisa running pakai IDE-nya mereka masing-masing, Xcode atau Android Studio. Kayak begitu. Gitu Mas. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Halo? Halo. Ya, itu Mas Robi. Ada yang ditanyain lain nggak? Apa sudah? Udah Mas. Udah. Kalau gitu ya udah paling udah ya tadi. Berarti yang balik lagi ke masalah yang tadi itu sebenarnya masalahnya belum sampai di Xcode-nya gimana deploy-nya ya, masih di build-nya berarti ya. Yang tadi paling ya harusnya difokusinnya berarti belum di cara deploy ke App Store dulu mungkin, cara mungkin kalau di Ionic belum tahu juga, jadi harus di fix dulu si library-nya itu tadi atau cari alternatif atau bagaimana. Nah setelah build-nya udah jadi baru bisa ke App Store atau Play Store kayak gitu sih. Nah, mungkin seperti arahan Mas Yuza juga tadi, paling karena tadi udah jelasin dari step awal sampai dari create sampai deploy gitu secara umum. Nah, mungkin karena ini di pertemuan awal dan udah diperkenalkan juga, mungkin di pertemuan selanjutnya kita bakal ngebahas temuan-temuan masing-masing aja. Jadi mungkin banyak sharing aja masing-masing. Setelah ngerjain tadi katanya ada PR kan dari Pak Guru, waduh, udah kayak itu anak sekolahan. Dari ngerjain itu mungkin pasti banyak dapat temuan-temuan isu atau lain-lain. Kalau bisa pas ngerjain si apps-nya itu, kalau bisa sih benar-benar dari create sampai ke store kalau ada. Misalkan kalau Play Store, mungkin kalau memungkinkan pakai punya BTP mungkin bisa di-upload ke Play Store masing-masing. Bisa di-unpublish kok biar nggak muncul di Play Store. Biar benar-benar ngerasain dari awal sampai deploy gitu. iOS juga bisa kok. Saya juga kemarin nyoba punya orang buat nge-screenshotin di presentation, itu bisa-bisa aja sih harusnya biar lebih enak. Nanti saya paling nge-share slide-nya, mungkin bisa kalau ada yang kurang jelas tadi bisa ngikutin dari sana juga. Kayak gitu sih. Mana? Mungkin dari Mas Yuza, kayaknya teman-teman sudah sangat itu paham banget, jadi tinggal eksekusi mungkin. Saya tanya Mas Yuza. Mas, Ya. boleh tanya lagi nggak? Boleh. Gimana? Kan saya nggak paham Swift ya. Oh ya. Mas, Kalau nah Mas Julman mau tanya? Oh nggak jadi. Jadi gini Mas, kan saya nggak paham Swift, terutama
project iOS nih. Nah, kalau di folder Android-nya ini saya paham untuk ngatur permission di Oh manifest. iya, Nah, bisa nggak Mas diterangin sedikit itu yang ada di folder iOS? Kan ada folder iOS, ada compile apps kayak gitu. Itu tuh kan kadang sometimes kita suruh nambahin kayak kayak library. kan di main.java-nya itu kan pernah suruh ngubah gitu kan kalau di Android suruh Oh nambahin. iya ya. Saya bisa dijelasin nggak Mas strukturnya, terus ini tuh mainnya di sini, kalau nambahin biasanya di sini gitu, kalau di iOS gitu struktur folder iOS-nya sendiri gitu. Oh iOS-nya. Oke, boleh. Kalau sebenarnya kalau mau fokus di React Native, sebenarnya nggak perlu detail banget buat tahu di iOS-nya sih. Tapi kalau tahu lebih baik aja gitu. Jadi enak kan buat install library kan ya, yang pakai API di hardware. Iya. Jadi lebih enak gimana nih ya? Oh ya, saya jelasin dulu lah. Nah, kalau di iOS yang kita udah lihat itu di sini aja. Nah, di sini lihat tadi ada Cocoa Pods ya kan. Cocoa Pods itu kayak Gradle kalau di Android. Nah, ini Gradle ini nih. Dia ada Cocoa Pods namanya Package Manager juga. Sorry Mas, azan dulu sebentar boleh? Oh iya Mas. Ya, paling 5 menit.
Oke, udah. Halo. Halo. Oke, lanjut Mas. Ya. Oke, lanjut. Oke. Ya, tadi apa ya? Oh, di Xcode. Nah, kalau di Xcode tadi apa ya? Oh ya, CocoaPods. Nah, itu ada CocoaPods, kemudian itu kayak Gradle di Android, itu dependency manager. Nah, CocoaPods itu bakal ngehasilin ini, pod file dan pods folder buat apa? Folder-folder library-nya. Kalau ini kayak apa ya? Mau Node modules ada di sini. Nih, Node module kan semua library kan ditaruh di situ kan. Nah, kemudian di definisi dari library-nya itu di package destination kan, dependensi ini. Nah, kalau di iOS itu ada pod file, sebenarnya apa mirip-mirip lah mereka semua cara. Nah, dia punya di sini, ini apa dependensi apa aja atau library apa aja di sini. Udah. Nah, kemudian nggak kelihatannya. Nah, tadi awalnya kan kalau kita nge-build ada ininya kan, ini kayak main project-nya lah, kita kalau di Xcode tinggal ngeklik ini. Nah, tapi setelah ada CocoaPod tadi, ada library luar yang kita butuhin, dan otomatis pakai CocoaPods, dia bakal nge-generate ini satu X workspace namanya, dan kita diharuskan buat nge-run aplikasi dari sini. Nah, kayak gini tadi. Ya udah, kalau sebagai apa ya, developer React Native sebenarnya tidak terlalu begitu memusingkan yang ada dalam sini sih sebenarnya, kalau misalkan ngerjain aplikasi yang tidak begitu banyak menggunakan bahkan nggak menggunakan hardware yang apa API hardware yang low end gitu, misalkan ya kayak gitu. Nah, kemudian langsung aja, kemudian misalkan kayak gini nih, libraries kayak gini. Kalau libraries ini apa ya, kayaknya saya juga belum pernah pakai juga di React Native sendiri ataupun di Xcode sendiri. Biasanya kalau di Xcode yang native atau iOS native, kita pakai buat nyimpen apa modul-modul kita yang apa, library yang bisa dipakai di mana-mana gitu. Nah, kemudian yang ini buat testingnya, buat script buat tes. Kalau udah make apa gaya testing, harusnya biasanya make taruh di sini juga, kita ngetes aplikasi. Dan biasanya kalau dan buat React Native itu nggak ada lagi di sini sebenarnya. Kita testingnya dari si React Native-nya, nggak langsung ke iOS-nya. Kita biasanya buat folder sendiri, atau biasanya kalau testing itu namanya biasanya namefile.test.js kayak gitu. Dan kita nggak pakai di sana lagi kecuali yang native iOS. Ini biasanya udah dibuilt-in sama React Native. Products ini si apa namanya, hasil build apa ya kalau bahasanya, hasil build dari Xcode-nya sendiri. Kalau di C itu biasanya aku lupa. Sebelum di running dia di build di sini dulu. Jadi makanya setiap platform ada dia, nggak setiap sih, yang ada aja di sini, kayak ini yang versi iOS, ini yang versi TV. Secara default dia bakal dibuatin sama React Native, dan ketika kita develop React Native, kita harusnya nggak neko-nekoin di sini struktur ini, biasa aja gitu. Ini juga semua udah di secara default ada di React Native. Kemudian yang pods juga pas kita ngebuat pods otomatis. Nah, lanjut yang ada itu sih di sini sih, mungkin kalau ada. Ini sebenarnya sih ini semua dibuatin sama React Native kan. Kalau misalkan kita nge-build aplikasi, nah
Paling biasanya kalau kita install library itu kita harus paling penting sih ngikutin apa yang ada diperintahin di library. Paling enak sih kita contoh library apa gitu ya. Saya pernah yang lumayan make hardware yang di Expo nggak bisa gitu. Ini mungkin. Jadi kita harus pakai React. Yang paling penting kalau ngegunain library sih sebenarnya benar-benar kita benar-benar detail ngelihat si reponya itu sendiri atau ya reponya benar-benar detail, benar-benar harus dibaca satu persatu, nggak yang kayak cuman lihat npm install itu terus pakainya gimana, enggak. Kalau bisa benar-benar dibaca satu-satu stepnya. Misalkan ini cara ini install ya, iOS kan. Benar-benar detail dia kasih. Ini kan native. Sebenarnya sih kalau React Native terus kita mau install libraries, sebenarnya semuanya harusnya ada di library itu sendiri, bakal ngasih tahu caranya gimana, step-stepnya. Ini kalau manual nih, cara manual. Jadi kita harus install, masukin. Nah ini tadi kan kita install library-nya. Kayak npm install apa gitu. Ini caranya kayak gini. Oh, ada yang selalu kita ubah itu. Oh, dan yang sekarang kalau apa ya, React Native orientasi. Kalau yang versi yang udah versi 6 ke atas itu kita bahkan hampir nggak nyentuh si Xcode atau Android Studio-nya karena udah nggak ada lagi linking, dia udah linking otomatis nih. Sekarang yang baru pasti di tiap library yang terkenal gitu pasti dia selalu misahin kalau install di React Native 6 ke bawah kayak gini, kalau 6 ke atas kayak gini gitu. Nah, tapi yang ada yang sering kita tambahkan itu ini yang tadi ada mention juga permission kan. Permission itu kalau saya biasanya enggak dari sini, biasanya langsung melihat script-nya lebih nggak tahu, lebih biasa aja. Nih, biasanya di sini ada misalkan kita mau permission apa. Oh, di sini nih. Biasa kita harus nambahin salah satu permission yang kita pengenin. Dan ini pun juga kalau misalkan biasa saya selalu ngikutin yang ada di library-nya itu sendiri. Biasanya dia langsung ngasih tahu, oh kamu harus nambahin permission ini dulu sebelum bisa pakai library ini. Misalkan library filter gambar. Jadi kita harus aktifin permission storage dulu. Nih di sini masukin key permission-nya dari iOS. Dari iOS-nya langsung apa. Kemudian ini message-nya ini, apakah kamu membolehkan user menggunakan ini kayak gitu. Kalau yang paling sering diubah sih di sini kalau sekarang, cuman permission-nya aja di info playlist-nya kayak gitu. Sisanya, udah sih semuanya di handle sama React sih sejauh ini kayak gitu. Ada punya contoh ini nggak library yang mau implementasi dari Mas Robi? Biasanya kan kalau React Native itu kan ini apa ya, navigation itu kan biasanya React Navigation nggak lepas dari itu. Benar. Sekarang udah gampang banget. Sekarang udah baru banget, bulan lalu kalau nggak salah versi 5 muncul. Pakainya biasanya pakai Wix ini apa Mas? Yang ini kan? Bukan, sorry. Itu yang Wix.
Bawah. Ini kan? Ya. Kalau di iOS, kemarin pernah nyoba, bahkan nggak ngapa-ngapain. Maksudnya cuman npm, iya ya, atau ini atau lupa. Cuman bener-bener install aja. Kalau di versi yang baru, bener-bener apa ya, nggak tahu sekarang ya udah lebih enak aja. Ya, lemot internetnya. Jadi kalau sejauh ini sih saya juga apa ya paling itu benar-benar kadang emang sering banget dapat masalah di library-nya di platformnya khusus gitu, kok di iOS nggak bisa, di Android nggak bisa, tapi dipastiin sih selalunya ada yang kelewat gitu di ketika kita mau implementasi library, selalu kayak gitu. Selalu kalau misalkan udah nyari itunya nggak bisa, di dokumentasi yang nggak bisa, tahap selanjutnya pasti nyari di issues-nya. Di isu nggak bisa, udahlah cari library yang lain lagi kayak gitu. Ini yuk kita tinggal ini yang expo lebih gampang lagi. Ini kita install ini navigation, ini deh yang React Native Bear. Tinggal install ini, kemudian ini dua step. Ini apa kalau iOS ya, kita install di React Native-nya ini, npm install ini. Nah, kemudian kita tinggal ngerunning si podnya tadi, Cocoa Pod. Jadi kita kan ngambil dulu source code-nya si React Native Navigation dari repo kan ke project kita, taruh di Node Modules dulu. Di sini dulu nih, belum ada sentuhan sama sekali di iOS. Nah, tahap selanjutnya gimana caranya buat di iOS-nya jalan, kita harus install si dependensi yang ada di Node Modules ini, khususnya yang Native Navigation. Aku belum install. Nanti ada kalau install navigation, bakal ada folder React Native Navigation. Itu kita install di podnya tadi, di sini. Ketika kita install ini, React Native-nya bakal otomatis masukin satu line kita buat menginstal React Native Navigation. Nah, dan kita sebagai developer tinggal masuk ke folder iOS-nya, kemudian tinggal pod install aja. Kayak gitu. Pod install itu kayak npm install, ya. Pod install ya kayak npm install. Nah, kayak gitu sekarang udah. Malah yang Android yang ada tambahan dikit. Ya. Nggak ada lagi. Iya, udah nggak ada. Android juga. Ya, sekarang udah nggak ada malah. Kayak gitu, Mas Robi. Oh iya, Mas. Makasih, Mas. Ya, begitu. Mungkin. Teman yang lain, ada teman-teman yang lain? Mungkin ada yang ditanyakan ke control library. Kalau di Ionic buat networknya apa pakainya? Buat ke API? Pakai bawaannya, Mas, kalau di Ionic. Oh, ada. Iya. Pakai Ionic Angular ya? enggak sih. Kalau Angular tuh sendiri, Mas. Kita pakainya ada ini sendiri juga. Hampir sama kayak Cordova ya? Enggak, hampir sama kayak Angular bentuknya gitu. Oh. Tapi itu mungkin bisa dipakai multi-platform ya. Gitu. Si framework, tapi bukan Angular, tapi dia bisa dibuat multi-platform itu ya? Di pluginnya bisa dipakai multi-platform pluginnya. Plugin si networknya. Ya.
Ya, gitu. Gimana? Apakah sudah nggak ada yang ditanyain lagi? Kalau udah saya bisa kembalikan ke Mas Yuza. Mas tanya lagi boleh? Boleh, mangga. Gimana? Mas Yuza nggak nambah bayar kan? Kalau hanya satu pertanyaan berapa gitu, waduh. Waduh. Waduh, ngeri banget ya. Mau tanya Mas, kalau kan React Native itu tidak lepas katanya dari Redux. Itu Masnya itu kalau setiap project harus pakai Redux apa cuman aplikasi yang gede? Maksudnya saya pakai itu ya bisa saya pakai gitu kan. Saya mau bikin request itu harus bikin actionnya, setelah bikin Betul ya. Habis actionnya harus, kadang di dalam action itu harus untuk respon gini, kan ada yang namanya apa sih, action terus. Nah, Masnya biasanya make itu apa enggak ya? Kalau kalau Redux sebenarnya kalau saya itu tergantung apps-nya atau project-nya. Kalau biasanya kayak project yang kecil atau enggak begitu ya, yang kecil sebenarnya kan tujuan Redux gimana caranya step-nya setiap screen itu atau setiap kontainer kita bisa akses terus kan, di katakanlah gampangnya di setiap screen kita bisa akses datanya gitu. Misalkan data dari home screen, terus kita ada profil, data yang dari home itu, data yang di home sebelumnya kita bisa akses dari profil. Kan? Nah, tapi itu sebenarnya balik lagi ke projectnya. Kalau saya biasanya kalau udah terlampau besar, misalkan mungkin udah banyak transaksi atau antara screen ini kita banyak kebutuhan data gitu. Misalnya screen 1, 2, atau udah banyak level, misalkan komponen A anaknya komponen B, dalam komponen B ada anaknya lagi komponen C, dalam C ada anaknya lagi D gitu, katakanlah udah beranak-anak. Nah, kalau misalkan nggak pakai Redux, aku harus ngirim dari komponen A ke B, B ke C, C ke D, padahal yang butuh, misal ngirim data X gitu, dari A ke B, B ke C, C ke D, padahal yang butuh X itu cuman D doang, si B dan C itu nggak butuh, tapi kita harus kirim itu karena kita nggak pakai state management itu atau Redux. Nah, tapi kalau Redux dari A, misalkan dia punya hierarki dari A ke B, B ke C, C ke D, kita nggak perlu lagi ngirim kayak tadi, kita langsung bisa ngakses data itu langsung dari A ke C, ke D, kayak gitu. Ketika udah ada kebutuhan yang macam gitu, baru kalau saya memutusin buat pakai Redux. Tapi kalau misalkan cuman 2-3 komponen doang aplikasinya, mungkin yang simple harusnya sih nggak perlu sih. Sayang banget banyak boilerplate di sana kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah gede, mau nggak mau ya harus make. Itu juga sebenarnya jadi masalah di React Native tahun lalu sih. Nah, makanya di sekarang di versi 6 ada namanya hook kan. Mungkin di hook itu lumayan menjawab masalah-masalah boilerplate code itu. Jadi nggak usah banyak ngetik atau banyak ngelakuin hal yang sama lah kayak gitu kan, nulis action lagi kata Mas Robi tadi, reducer lagi. Nah, tapi sebenarnya di Redux itu atau kalau kita mau buat Redux atau implementasi, ada juga library-library yang buat kita, sebenarnya kita ngetik-ngetik terus, cuman ngetiknya jadi dikit. Ada beberapa library itu, ada namanya Redux House. Nah, ini kalau mau nyoba silahkan diulik, ini
pas tahu juga ya luar biasa. Selama ini saya sia-sia mengetik banyak kode, tapi ini bisa gak dengan gampang. Ini apa ya, mempersingkat kita buat ngebuat Redux yang biasanya kita harus buat types yang banyak, itu sekarang cuman sebaris aja. Reducernya juga kayak gitu. Ya ini bisa itu kalau mau lihat dilihat aja. Buat mempersingkat, tapi pada dasarnya emang kayak gitu si Redux-nya juga, mau nggak mau. Iya, Kayak Mas. gitu. Makasih, Mas. Ya, silahkan diulik library-nya. Ada lagi mungkin selain yang lain ditanyain? Ayo, ada lagi yang lain? Kalau udah jelas. Tanya lagi boleh, Mas? Boleh. Enggak. Mangga. Dapat poin dari Lama-lama Mas Riza. gajimu dikurangi, Rob. Oh, wow. Mau tanya, Mas. Gimana? Kan di React itu ada classless. Nanti jadi bentuknya itu function komponen ya. Ya, betul. Sebenarnya kan di dalamnya itu kan juga sama-sama pakai state. Ya. Nah, ya saya kadang juga males pakai kelas terus pakai komponen gitu. Jadi keuntungannya apa sih? Apa performanya nambah apa gimana gitu? Kalau yang mana maksudnya, yang kelas sama function? Iya. Kalau function itu nggak bisa ngemodifikasi si state-nya yang dikasih dari nggak bisa sebaiknya nggak ngubah props yang kan ada kelas, di awalnya ada kelas, kemudian kelasnya itu biasanya manggil banyak komponen kan. Nah, komponen itu biasanya kan bisa aja kelas, bisa aja function kan. Nah, kalau di function, kalau misalkan sebelum React Native atau React berapa ya terakhir, sebelum adanya hook di function itu tidak bisa mengubah state yang dikirimkan dari props-nya, yang dikirimkan dari parent-nya. Nah, tapi sekarang di React Native yang paling baru itu, bukan React Native, di React yang paling baru, kita bahkan sekarang dianjurkan pakai functional component karena udah ada hook di sana, ada modul barunya namanya hook. Di sana kita bisa manage state dan lain-lain. Jadi kita cuma butuh function komponen aja sekarang malah disuruhnya, disaraninnya atau si React-nya nge-direct kita buat pakai functional component, enggak kelas lagi. Makanya function aja udah cukup gitu. Kayak gitu. Nah, ada cobain yang baru itu hook, nggak baru sih, udah lumayan juga, tapi ya hook bisa pakai. Kalau performa enggak sih. Cara coding kita aja jadi gitu. Iya, Mas. Makasih, Mas. Siap. Oke, ada yang lain lagi? Tadi ada titipan pertanyaan katanya Mas Abdi. Oh iya, gimana? Bisa dicontohin pakai plugin yang sedikit agak rumit nggak? Hah? Gimana, Mas? Bisa dicontohkan untuk penggunaan plugin yang sedikit agak rumit. Oke. Apa ya? Kira-kira ada dikasih contoh nggak? Tadi ngasih contohnya nano HTTPD katanya. Itu untuk apa? Aku juga nggak tahu. Itu apa? Oh, buat
buat jadi server ya HP-nya. Iya benar nih. Buat IoT bukan? Iya deh. Belum pernah. Belum pernah sih, tapi harus tergantung sama Atau yang library. ini nggak pernah dipakai nggak apa plugin yang kira-kira sedikit agak rumit gitu. Kayaknya biasa. Yang mungkin rumit ini kayaknya. Jadi enggak tadi paling rumit ini deh. Buat video conference. Kalau di React Native apa ini? Mau dicobain yang nano HTTPD aja kalau mau coba. Kepada kalian. Static server. Iya, ingat-ingat dulu pernah pakai ini tapi buat Android native dulu jadi servernya. Itu untuk apa sih? Si mobile apps kita jadi server. Kalau dulu pakainya buat IoT. Aku connect ke device atau IoT. Terus HP kita jadi server. Jadi si alat itu nembak API ke HP kita. Di HP kita ada API gitu di coding kita. Tadi pertanyaannya berasal dari Mas mana? Oh, udah live ya? Mas Tama. Mas Tama mana Mas Tama? Belum pernah sih. Putus mungkin Mas. Mas Tamanya nggak ada. Ya udah. Ini dari Mas Hilman, Robi sama Agung. Kira-kira gimana? Oke. Oke. Kalau aku. Oke, Mas. Agung, Oke, Mas. Mas Hilman. Halo. Dari tadi putus nyambung Mas Hilman itu. Oh, Mas Hilmannya putus nyambung. Dangdutan jangan-jangan. Oke, kalau sementara sudah sudah jelas. Teman-teman yang lain, Mas Gilang, Mbak Sarah ada pertanyaan? Cukup, Mas. Belum ada kayaknya, Mas. Oke. Jadi setuju ya, kita kasih tugas ya. Jadi Mas Abdi minta tolong create satu task ya untuk biar bisa ada diskusi biar ada diskusi untuk di pertemuan ke depan gitu ya. Terus nanti teman-teman mohon dioprek yang tasknya. Kemudian kalau ada kesulitan silahkan langsung dikonsultasikan gitu. Nah ini ada Mas Tama. Mas Tama monitor. Iya Mas. Tadi gimana pertanyaannya? Langsung aja. Gini Mas, kemarin kan saya udah nyoba library ya untuk nano HTTPD. Iya. Nah itu penerapannya agak susah sih.
Itu nyobainnya di mana, Mas? Gimana? Nyobainnya di mana? Maksudnya di project apa gitu? Enggak, itu saya nyoba-coba sendiri aja sih sebenarnya. Jadi saya tuh pengennya gini Mas, bikin semacam kayak server sendiri sih. Jadi si Android itu jadi server lokal gitu. Ini nyobainnya di apa? Platform apa? Ionic atau Android? Android. Oh, Android native. Iya. Oh, gimana itu di detail. Dulu pernah implementasi itu sih. Cuman ya mungkin itu lebih detail lagi, masalahnya di mana, terus apa kendalanya. Masalahnya sih cuman ini sih di foreground service. Oh, aduh, iya, ingat. Paling kalau itu apa ya, bisa mungkin PMA, soalnya itu buat Android native kan. Boleh kontak ke saya aja sih kalau mau apa. Coba saya coba itu juga lihat project yang dulu yang pakai nano HTTPD juga soalnya. Oh iya, oke. Android Java kan soalnya native-nya. Di-share Mas Abdi ya apa nomor telepon. Oh di presentasi juga ada ya kalau mau. Oh, ada boleh. Kalau mau PM silahkan aja. Ya. Oke Mas. Boleh, nggak apa-apa. Ya, Kita apa? Sharing, iya. Sebelum dicas dalam bentuk dolar. Apa? Ya, kalau bisa kok. Pak, mau nanya. Ya. Ini nanti hands-on-nya gimana Pak sistemnya? Misalnya kita fokus ke iOS doang, apa Android iya, apa gimana? Fokus ke iOS dulu ya, Ding ya. Karena kalau kemungkinan kan sedikit agak apa ya dalam tanda kutip sedikit lebih apa ya, lebih simpel gitu ya. Jadi sementara kita pakai iOS, kemudian kalau yang nggak punya device gimana gitu kan? Ya. Intinya itu. Untuk nggak punya bagi yang belum punya device, gimana Mas Abdi? Ada virtual itu nggak? Kalau yang pakai mode React Native itu yang bukan Expo ya, itu benar-benar ngewajibin ada minimal Mac sama Xcode keinstall. Kalau misalkan nggak ada iPhone, ada simulator bisa. Tapi minimal Mac sama Xcode ada. Oke, berarti gini, bagi yang non tim mobile itu nanti silakan hands-on menggunakan Android. Kemudian untuk yang tim mobile, Agung, Robi, gimana Agung? Gimana Rob? Mac kalian ada di kantor soalnya. Remote lah. Tim viewer. Tim viewernya jalan kan? Colokin kabelnya Mas, gimana coba? Oh iya. Simulator bisa. Simulator bisa. Mas Abdi. Iya. Gimana kalau misal kan ini ujung-ujungnya React Native kan? Iya. Nah, kita itu yang misal iOS ya iOS, nanti karena misal yang Android deploy-nya juga Android gitu, bisa nggak? Sebenarnya dua-duanya langsung jadi. Maksudnya dia nggak bisa terpisah gitu. Benar-benar. Tapi kalau mau fokus buat iOS doang bisa aja. Maksudnya ada library nih, kita implement, ya udah diinstal di iOS aja. Kemudian di build-nya yang iOS aja, bisa aja. Oh. Sama itu. Tapi secara otomatis Android-nya sebenarnya udah jadi juga. Gitu. Okay. Yang itu Mas Abdi, yang dulu disampaikan itu loh, yang kalau ada dua pengaturannya berbeda, caranya gimana gitu. Kalau iOS ada dari React Native itu ini. Ada if. Ada. Ini namanya ada kelas kalau gitu platform. Nah ini. Nah dari sini kita bisa ambil data, bisa nge-get kalau ini iOS, kalau ini apa Android.
Kalau ini untuk Gini. iOS, kalau ini untuk Android gitu ya. Gini, tinggal gini, iya, betul, tuh. Udah, ini Android mau ngapain? Android. Tuh yang bawah ngapain iOS gitu. Oh iya. Ini platform OS. Oke. Mas Nan monitor. Oh, belum ada. Oke, jadi gitu ya. Nanti ada task. Silakan dikerjakan dengan menggunakan apa? Bukan menggunakan Expo ya. Jadi pure React Native. Kemudian nanti untuk yang tim mobile itu kalau bisa ke iOS. Kemudian yang selain tim mobile silakan ke Android gitu. Terus nanti bisa jadi diskusi untuk pertemuan selanjutnya gitu. Siap. Terus kemudian nanti Mas Abdi minta tolong dibuatkan materi untuk minggu depan ya Mas ya. Misalkan apa tips trik atau apa atau apa best yang mudah tuh harusnya begini gitu. Best practice ya, best practice gitu. Apa Mas? Best practice. Oh ya, siap. Ya, best practice-nya itu menggunakan ini. Misalkan kemarin kan step by step-nya Pak, bikin Redux dulu biar nanti bisa dipakai di project-project setelahnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian penggunaan template berbayar, silahkan pakai template yang berbayar atau malah enggak gitu. Ya. Yang boleh. seperti itu. Jadi best practice-nya ketika menggunakan React Native gitu. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi dengan BTP maupun sebaliknya project kita bisa nge-hire teman-teman yang di BTP gitu. Siap. Boleh. Jadi harapannya kita juga numbuhin talenta-talenta baru biar nggak harus semua project dihandle kita terus gitu. Nah, ya betul. Gitu ya. Nggak ada yang bantu. Ya. Siap. Kita bina talenta baru. Paling gitu ya teman-teman. Gading, Robi, Mbak Sarah, Mas Tama, Mas Ilham nanti dikerjakan tasnya biar lebih tahu. Kemudian nanti kalau yang nggak bisa atau kesulitan bisa langsung ditanyakan mumpung ada expertnya. Expertnya yang mau meng-coaching. Jadi dimanfaatkan momennya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya close pertemuan hari ini? Dari saya cukup, Pak. Agung? Silang? Cukup Mas, cukup. Mas Robi cukup? Cukup Mas. Mbak Sarah cukup? Cukup, Mas. Mas Tama, oke? Cukup Mas, paling minta hasil rekamannya aja Mas. Soalnya tadi kalau Oke. Ini rekaman ini nanti ke saya atau kemana ya ini ya? Kayaknya ke aku ya, karena yang create aku ya. Iya kayaknya gitu deh Mas. Oke. Nanti di share ya.
ke semuanya. Kemudian nanti tasknya akan diberikan via grup, nanti minta tolong dikerjakan. Kemudian kalau ada pertanyaan, apa namanya, pertanyaan misalkan di luar tas itu juga boleh, misalkan mau dikembangin lagi, mau ada menu di sebelah kiri, menu di bawah, atau menu di sebelah kanan, atau ketika munculin dialog atau apa ketika menggunakan React Native, kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja gitu. Jadi di benar-benar di apa namanya, dicatat apa yang mau ditanyakan, biar nanti next kalau ada project, aku pengennya kita pakai React Native aja daripada pakai Ionic, karena based on Cordova sama based on Native itu beda, secara performance itu beda. Kemudian React Native pun ternyata setelah dibandingin antara menggunakan React Native sama menggunakan apa namanya, menggunakan RM sama menggunakan Expo, ternyata juga beda. Jadi kita mulai biasakan menggunakan RM. Siapa tahu nanti sebentar lagi ada kerjaan mobile menggunakan React Native. Ini sedang proses penawaran. Siapa tahu nanti project ini jadi inisiator gitu, inisiator untuk belajar. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa kerjakan sendiri. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi bareng sama Mas Ardi, bareng sama tim yang lain, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mas Ardi sehat-sehat, jaga kesehatan. Untuk semua juga jaga kesehatan. Selamat sore. Terima kasih banyak atas atensinya dan terima kasih banyak untuk Mas Ardi sudah sharing ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan barokah dari Mas Ardi. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi yang mau live. Terima kasih Mas Ardi, Pak Yuza. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas. Sama-sama. Ya. Ya, Terima kasih, terima Mas. kasih teman-teman. Saya live ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sisa kita berdua, Mas. Di tempatku putus-putus aja, nggak kedengeran itu tadi aku. Aku udah keluar dan